أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan wa akhwat rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang berkuasa atas segala sesuatu, Rabb yang darinya lah kita mendapatkan segala macam kenikmatan, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat keamanan, nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah ta'ala biiznillah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam silsilah ta'lim al-lughatul arabiyyah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam program kita silsilah ta'lim al-lughatul arabiyyah yang sebelumnya kita adakan di Masjid Al-Muhajirin wal Ansar. Karena qaddarallah ada wabah yang menyebabkan kita tidak bisa belajar di masjid, maka kita walaupun tidak di masjid tetap kita harus belajar. Dan sekarang kita belajar secara online. Sebelumnya, di pelajaran sebelumnya, alhamdulillah kita sudah selesai dari mempelajari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kita sudah selesai dari mempelajari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Itu semata-mata kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidaklah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan kita, sungguh kita tidak akan bisa selesai dari mempelajari kitab tersebut. Jadi semua yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita rasakan, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Naam.
karena kita sudah selesai dari mempelajari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, maka insyaallah taala ya pada hari ini dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ya pelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah. Kita akan melanjutkan mempelajari jilid yang berikutnya, yakni jilid yang kedua. Ya, kita akan melanjutkan mempelajari jilid yang kedua. Ya. Dan kita berharap agar teman-teman semuanya bisa bersabar dalam belajar. Ya, bisa istiqomah, bisa bertahan dalam belajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan jilid yang pertama, ya, itu merupakan nikmat. Ya, yang patut untuk kita syukuri. Ya. Dan sekarang ya, kita akan masuk ke jilid yang kedua. Ya, dan jilid yang kedua di sini ini tentu pelajarannya akan lebih berat dibandingkan pelajaran yang sebelumnya. Ya, oleh karenanya apa? Butuh untuk apa? Kita bersabar dalam belajar. Ya. Jalani rintangan-rintangan, ujian-ujian yang akan kita dapati. Ya, karena apa? Karena yang namanya belajar, namanya seorang belajar tentu pasti akan ada yang namanya rintangan-rintangan, hambatan-hambatan. Ya, baik dari pihak keluarga atau dari teman-teman atau yang selainnya. Ya, yang menjadikan kita bisa berhenti dalam belajar. Ya, jadi kita harus munculkan dalam diri ini bahwasanya apa? Kita belajar itu sedang beribadah, dan yang namanya ibadah tentu akan ada yang namanya ujian-ujian. Ya, akan ada namanya ujian-ujian. Ya. Apakah kita bisa bersabar ataukah tidak? Ya. Naam. Jadi sebagaimana kita sering nasihatkan, ya, sering kita jelaskan bahwasanya ya kita harus apa? Yang pertama bersemangat. Ya, harus bersemangat. Kenapa? Karena bahasa Arab ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya, hadis yang sering kita sebutkan, ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangat terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, bahasa Arab ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi kita harus ihris, harus bersemangat. Wasta'in billah. Ya, kita semangat, kemudian apa? Jangan lupa untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa memahamkan kita. Ya, kemudian apa? Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Ya, jangan karena susah dalam memahami, jangan karena ada hambatan-hambatan akhirnya apa? Menjadikan kita berhenti dari belajar. Ya, harus ihris, harus semangat. Minta pertolongan kepada Allah, kemudian jangan berputus asa. Ya, ingat bahasa Arab itu merupakan emas. Ya, permata. Yang harus apa? Yang harus kita berusaha untuk mendapatkannya. Ya, makanya butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Ya. Naam. Kita biidznillah akan masuk ke pelajaran yang pertama. Naam. Yang punya kitab bisa lihat di halaman 6. Bisa lihat di halaman 6. Nah, ingat ya, kita di sini pakai kitab panduan Durusul Lughah. Ya, kitab panduan Durusul Lughah. Ya, karya Al-Ustaz Syamsul hafizahullah taala. Nah, di halaman yang ke-6 ya. Di sini apa? Ada ad-darsul awwal. Ya, ad-darsul awwal. Pelajaran yang pertama. Ya.
Di pelajaran yang pertama di sini kita akan berkenalan dengan huruf innah. Ya. Kita akan berkenalan dengan huruf innah. Ya. Nah, kita bacakan penjelasan di sini. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu, kita telah membahas tentang mubtada dan khobar, ya, serta kedudukannya dalam kalimat. Ya, pada pelajaran di jilid yang pertama, itu kita telah mempelajari mubtada dan khobar, ya, serta kedudukan dari mubtada dan khobar tersebut. Ya. Hukum asal mubtada adalah marfu'. Mubtada itu hukum asalnya dia marfu'. Namun terkadang mubtada dan khobar bisa berubah harokatnya. Ya. Terkadang mubtada dan khobar bisa berubah harokatnya. Dikarenakan adanya komponen-komponen lain yang mendahuluinya, atau istilahnya dikarenakan ada amil yang lain yang mendahului mubtada dan khabar tersebut. Ya. Pada pelajaran ini, yakni pada pelajaran yang pertama di sini di jilid yang kedua, kita akan membahas tentang komponen-komponen yang membuat mubtada menjadi mansub atau berharokat fathah, ya, atau berharokat fathah, ya. Contoh, al-baitu qaribun, ya, al-baitu qaribun. Lihat contoh. Ini contoh susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, ada mubtadanya, ada khobarnya. Mana mubtadanya? Al-baitu. Ya. Al-baitu di sini sebagai mubtada'nya. Ya. Qaribun sini sebagai khabar. Jadi ini susunan mubtada dan khabar. Ya. Kata al-bait, lihat di kitab, berkedudukan sebagai mubtada, sehingga kata tersebut marfu'. Ya, jadi al-bait di sini marfu'. Apabila kita masukkan huruf inna pada kalimat ini, jadi inna ini merupakan komponen yang tadi beliau sebutkan, atau amil istilahnya, yang merubah keadaan dari mubtada tersebut, yang tadinya dia marfu, berubah kedudukannya menjadi apa? Menjadi mansub. Ya. Apabila kita masukkan huruf inna pada kalimat ini, maka menjadi innal baita qaribun. Innal baita qaribun. Kata al-bait berubah menjadi mansub, dan tidak boleh dibaca innal baitu qaribun. Ya. Jadi kalau mubtada khobar di sini kita masukkan inna. Inna, kita masukkan inna pada jumlah ini, ya, maka berubah kedudukannya. Mubtada yang tadinya marfu, karena masuk inna, maka dia merubah kedudukan mubtada tersebut menjadi apa?
menjadi mansub. Ya. Nah. Ya. Yang tadinya al-baitu menjadi innal baita. Tidak lagi al-baitu. Jadi innal baita. Kenapa? Karena ada komponen ini, ada inna, ada amil yang menjadikan kedudukan mubtada tadi berubah menjadi mansub. Jelas ya? Jadi kita tidak boleh membaca innal baitu qaribun, tapi innal baita qaribun. Jelas ya? Nah. Kita lanjut agar tidak terjadi kontradiksi penamaan antara kaidah ini dengan kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya, maka para ulama mengganti istilah mubtada dan khobar menjadi isim inna dan khobar inna. Ya. Jadi apa? Jadi ketika mubtada dan khobar tersebut ya masuk inna, maka apa? Maka mubtada itu dia tidak lagi disebut sebagai mubtada. Tapi apa? Dia disebut sebagai isimnya inna. Ya, disebut sebagai isimnya inna. Dan khobar yang tadi asalnya khobar mubtada. Khobar ini kan tadi sebelumnya khobar mubtada kan? Dia merupakan khobar dari mubtada. Ketika masuk inna, maka apa? Maka tidak lagi kita namakan khobar mubtada, tapi apa? Menjadi khobarnya inna. Ya. Jadi apa? Mubtada ketika masuk inna maka menjadi isimnya inna. Khobar mubtada, khobar yang tadi sebelumnya dia merupakan khobar dari mubtada, ketika masuk inna maka dia menjadi khobar dari inna. Bukan lagi khobar mubtada, tapi khobar inna. Jelas ya? Naam. Oleh karena itu, kata al-bait tadi tidak lagi disebut mubtada. Ya, tidak lagi disebut mubtada. Namun disebut sebagai isim inna. Dan kata qarib tidak lagi disebut sebagai khobar, namun disebut sebagai khobar inna. Dalam bahasa Arab, huruf inna digunakan untuk memberi penekanan. Jadi ini fungsi dari inna. Ya, jadi inna bukan hanya sekedar huruf yang yang tidak ada fungsinya, tidak. Tapi dia ada fungsinya. Apa fungsinya? Ya, ini fungsinya untuk memberi penekanan makna pada kata yang disebutkan setelahnya. Ya, jadi ketika inna masuk pada mubtada dan khobar, maka dia memberikan penekanan makna. Ya, memberikan penekanan makna. Apabila diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, biasanya diartikan sungguh, benar-benar, atau semisalnya. Jadi ada makna penekanan di situ. Ya, untuk memberikan penekanan pada makna. Contoh, anak kasih contoh. Kalau anak katakan al-baitu qaribun. Anak katakan al-baitu qaribun. Anak katakan kepada seseorang al-baitu qaribun. Rumah dekat. Ya, rumah itu dah dekat. Ya, atau anak katakan Muhammadun maridun. Anak katakan Muhammadun maridun. Muhammad sakit. Ya, Muhammadun maridun maknanya Muhammad sakit. Nah, ini hanya kalimat khabariyah. Ya, ada mubtada dan khobar. Muhammad sebagai mubtada, khobarnya maridun. Ya, kalimat khabariyah. Bisa saja apa yang anak katakan tadi, apa yang anak kabarkan tadi benar kabarnya, betul Muhammad sakit, atau bisa ada kemungkinan lain Muhammad tidak sakit.
masih ada ihtimam. Tetapi kalau ana kasih penekanan dengan inna, ya, ana katakan inna Muhammadan qaribun. Inna Muhammadan maridun. Inna Muhammadan maridun. Di sini ana kasih penekanan pada inna. Ya, sesungguhnya Muhammad sakit. Maka apa? Maka di sini ada penekanan makna di situ. Ya, ada penekanan makna. Ini apa? Muhammad betul-betul sakit. Sungguh-sungguh benar-benar Muhammad itu sakit. Ya, jadi memberikan penekanan pada kalimat. Berbeda dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya enggak ada penekanan di situ. Muhammadun maridun. Maridun. Muhammad sakit. Nah, di sini apa? Enggak ada penekanan. Bisa ihtimam yang lain. Bisa Muhammad sakit atau tidak sakit. Tapi kalau katakan inna Muhammadan maridun, sesungguhnya Muhammad sakit, maka di sini apa? Ada penekanan untuk meyakinkan bahwasanya apa? Bahwasanya Muhammad itu benar-benar sakit. Jelas ya? Ini faedah yang kita bisa petik di pelajaran yang pertama. Nah, kita bacakan al-hiwar yang ada di sini. Ya, kita bacakan al-hiwar yang ada di pelajaran di sini. Di sini ada al-hiwar di pelajaran yang pertama. Di sini ada al-hiwar baina Hashim wal mudarris. Percakapan antara Hashim dan mudarris. Ya, percakapan antara Hashim dan al-mudarris. Ya. Nah, kita bacakan percakapannya. Hashim berkata kepada mudarris, Hashim ini nama orang, al-mudarris guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya. Maka guru menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashim, كيف حالك يا أستاذ لعلك بخير. المدرس الحمد لله. وكيف حالك أنت يا هاشم. أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم. قال هاشم إني من الهند. قال المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند. قال هاشم لا إنه من باكستان. قال المدرس إن ساعتك جميلة يا هاشم. أمن اليابان هي. قال هاشم لا إنها من الهند. من الهند. قال المدرس غالية هي أم رخيصة. قال هاشم إنها رخيصة جدا. إنها ب100 روبية فقط. قال المدرس كم أخا لك يا هاشم. قال هاشم لي 3 إخوة. قال المدرس أطلاب هم. قال هاشم لا إنهم تجار. قال المدرس وكم أختا لك. قال هاشم لي 4 أخوات. قال المدرس أفي الهند هنا الآن. قال هاشم لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. قال المدرس أطالبات هن. قال هاشم لا إنهن مدرسات
bil madrasati tsanawiyati. Naam. Hada al-hiwar baina Hashim wal mudarris. Ini percakapan ya antara Hashim dan guru. Ya, antara Hashim dan guru. Nah, kita coba untuk menerjemahkan percakapan ini, ya. Hashim berkata, memberikan salam kepada mudaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudaris menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashim ya bertanya kepada mudaris, ya, bagaimana kabarmu wahai Ustadz? La'allaka bi khairin. Semoga engkau dalam keadaan baik. Ya, mudaris menjawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Mudaris bertanya lagi kepada Hashim. Dan bagaimana kabarmu wahai Hashim? Kemudian beliau berkata, Ana uhibbuka katsiran. Aku sangat mencintaimu. Ya. Ya Hashim, wahai Hashim. Aku sangat mencintaimu, wahai Hashim, kata mudaris. Kemudian beliau berkata, Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta amin al-Hindi ya Hashimu? Sesungguhnya engkau, kata mudaris, sesungguhnya engkau adalah pelajar yang cerdas, zakiyun, cerdas. Wa mujtahidun, mujtahid, bersungguh-sungguh. Wa dhu khuluqin, dan memiliki akhlak. Ya, amin Pakistana anta amin al-Hindi ya Hashim? Apakah engkau dari Pakistan atau dari India wahai Hashim? Ya, apakah engkau dari Pakistan atau dari India wahai Hashim? Ya, mudaris bertanya kepada Hashim. Maka Hashim pun menjawab, Inni minal Hindi. Ya, sesungguhnya aku dari India. Ya, sesungguhnya aku dari India. Ya. Maka mudaris bertanya lagi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli ahuwa aidun min al-Hindi? Ya. Jadi mudaris melihat bersama Hashim ada temannya. Ya, maka mudaris bertanya, dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Tadi kan Hashim dari India. Ya, mudaris tanya, temannya itu dari mana? Ya. Maka Hashim menjawab, La, innahu min Pakistana. Tidak. Ya. Sesungguhnya dia itu dari Pakistan. Ini temannya tadi dari Pakistan. Mudaris bertanya lagi. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Sesungguhnya jam tanganmu itu bagus wahai Hashim. Aminal Yaban hiya? Apakah jam tangan tersebut dari Jepang? Ya, apakah jam tangan tersebut dari Jepang? Ya. Maka Hashim menjawab, La, innaha minal Hindi. Tidak. Ya. Ini sapu tangan, jam tangan tersebut bukan dari India. Ya. Bukan buatan Jepang, bukan dari Jepang, tetapi itu buatan India. Jadi dari India. Ini jam tangannya dari India, tapi bukan dari Jepang. Kemudian lagi bertanya, Aghaliyatun hiya am rakhisah? Apakah jam tangan itu mahal atau kamu murah? Ya, apakah jam tangan itu mahal atau kamu murah? Hashim menjawab,
innaha rakhisatun jiddan. Ya, sesungguhnya jam tangan tersebut sangat murah. Ya, jam tangan itu sangat murah. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Hanya 1.000 rupiah saja ya, hanya 1.000 rupiah saja harganya. Ya. Mudaris bertanya lagi. Kam akhan laka ya Hashimu? Ya. Engkau memiliki berapa saudara wahai Hashim? Ya, engkau memiliki berapa saudara wahai Hashim? Maka Hashim menjawab, li thalathatu ikhwatin. Ya, Hashim jawab, sesungguhnya aku memiliki 3 orang saudara. Ya, Hashim dia memiliki 3 orang saudara. Dari bertanya lagi, atullabun hum, apakah mereka itu pelajar? Ya, saudara-saudaramu tadi Hashim, apakah mereka itu pelajar? Hashim menjawab, la innahum tujjarun. Tidak, mereka itu pedagang. Mereka bukan pelajar tapi pedagang. Ya. Dari bertanya lagi, wa kam ukhtan laka, dan berapa saudarimu? Yani engkau memiliki saudari berapa wahai Hashim? Engkau memiliki berapa saudari? Hashim menjawab, li arba'u akhawatin. Ya, aku memiliki 4 orang saudari. Ya, aku memiliki 4 orang saudari. Berkata Mudaris, afil hindi hunal ana, apakah saudari-saudarimu itu sekarang di India? Hashim menjawab, la, tidak. Innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Ya, sesungguhnya mereka, yakni saudara-saudarinya Hashim tadi, itu di sini, yakni di Madinah, kota Madinah al-Munawwar. Ya, bersama dengan bapakku dan ibuku, kata Hashim. Yakni keluarganya ada di Madinah. Ya. Bertanya lagi Mudaris, atalibatun hunna, apakah mereka itu pelajar? Ya. Maka Hashim menjawab, la, tidak. Innahunna mudarrisatun bil madrasatis tsanawiyati. Sesungguhnya mereka itu guru ya di sekolah SMA tsanawiyah ya. Naam. Inilah percakapan antara Hashim dengan Mudarris. Ya, percakapan antara Hashim dengan Mudarris. Ya. Di dalam percakapan ini ada banyak faedah. Ya, ada banyak faedah yang bisa kita petik di dalamnya. Ya, dan nanti faedah-faedah tersebut akan diungkap oleh musannif di tamrin-tamrin yang akan datang. Ya, di tamrin-tamrin latihan-latihan yang akan datang ya. Kita bacakan penjelasan pensyarah di sini. Ya. Penjelasan di perkataan Al-Mudarris, inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Aminal yabani hiya. Ya, penjelasan dari perkataan Mudarris tadi di percakapan. Inna sa'ataka jamilatun. Sesungguhnya jamu itu bagus, wahai Hashim. Aminal yabani hiya. Apakah jam tersebut dari Jepang? Ya, apakah jam tersebut dari Jepang? Ya. Perhatikan kalimat inna sa'ataka jamilatun. Ya, perhatikan kalimat inna sa'ataka jamilatun. Telah kita jelaskan bahwasanya ya, ini kan seperti ini kan?
Nah, inna sa'ataka jamilatun. Inna sa'ataka jamilatun, ya. Inna sa'ataka jamilatun. Telah kita jelaskan bahwasanya apabila suatu kata didahului oleh huruf inna, maka yang asalnya kata itu marfu, ya, berharokat dhamma, ya. Yang asalnya kata itu marfu berharokat dhamma berubah menjadi mansub. Ya, berubah keadaannya menjadi mansub, menjadi berharokat fathah. Ya, yang tadinya kan sebelumnya kalau kita sebelum masukkan inna, kalau inna kita hapus, maka jadi sa'atuka jamilatun, kan seperti itu. Kalau innanya enggak ada, maka bentuknya sa'atuka jamilatun. Jamu itu bagus. Ya, ini ketika belum ada inna. Keadaannya marfu dengan dhamma. Ketika masuk inna, maka sa'ata. Tadi kan sa'atu kan? Sa'atuka. Ketika masuk inna maka menjadi inna sa'atataka. Inna sa'ataka. Yang tadi tu menjadi ta. Inna sa'ataka jamilatun. Kenapa berubah harokatnya? Kenapa berubah kedudukannya? Karena ada inna. Ya, karena ada inna, yang mana dia merupakan komponen amil yang menjadikan kedudukan mubtada itu berubah menjadi mansub. Maka kita membaca kalimat ini dengan inna sa'ataka jamilatun. Ya, inna sa'ataka jamilatun. Ya, insyaallah jelas ya. Nah, kemudian di halaman yang berikutnya, di halaman 10 dalam buku panduan, bisa lihat di halaman 10. Ya. Di halaman 10 di sini ada tamarin. Ada tamarin, latihan. Ada latihan. Ya. Latihan yang pertama dengan latihan yang kedua. Latihan yang pertama dan latihan yang kedua di sini ini tugas. Al-wajibul manzili. Wajib al-manzili. Tugas rumah, PR. Dibikin di rumah. Ditulis di rumah. Kemudian apa? Kemudian share ke grup. Share ke grup. Anak ulang. Ya, semuanya perhatikan di sini tugas. Jadi anak pengen kita ketika belajar di sini walaupun tidak bermajelis secara langsung, walaupun kita hanya belajar lewat online seperti ini, ana harapkan antum antuna semuanya harus aktif. Ya, harus aktif. Ana harap ketika ada tugas seperti ini tolong dibuat. Harap untuk dibuat.
tugas yang diberikan seperti ini bukan untuk menyusahkan antum, bukan. Ya, bukan untuk menyusahkan antum ataupun antuna, bukan. Tapi apa? Ini supaya antum antuna bisa murojaah di rumah. Ya. Murojaah. Ya. Pelajaran itu akan semakin masuk untuk kita terima, semakin kita memahami itu ketika kita sering memurojaah. Dan ada tugas itu tadi untuk antum murojaah dibuat di rumah. Ya, supaya ada kegiatan di rumah. Sekarang kan semua pada di rumah kan? Ya, jadi harus banyak kegiatan ya. Kegiatan yang bermanfaat. Baca Al-Qur'an, ya, belajar bahasa Arab. Ya, tugas dibuat. Ya. Dibuat, setelah dibuat, di-share ke grup masing-masing. Yang ikhwan share ke grup akhwat. Yang akhwat share ke grup akhwat. Yang ikhwan share ke grup ikhwan. Ana sendiri ya. Kalau yang akhwat share ke grup akhwat. Ya, yang diasuh istri ana ya. Jadi ana pengen antum semua, antum antuna harus aktif. Ya, kemarin tugas banyak yang belum bikin. Ya sudah, kita maafkan yang kemarin. Nah, sekarang harus dibuat. Jelas ya, ana harapkan semuanya bisa buat, kemudian share di grup masing-masing. Harus aktif. Ya. Latihan yang pertama dengan latihan yang kedua. Ya, latihan yang pertama dengan latihan yang kedua. Ya. Dikasih ini ya, dikasih tanda. Dikasih tanda supaya ditahu kalau misalnya di sini ada tugas. Ya. Ana akan kasih tugas di hari Senin dan Selasa. Jadi kan ini kan videonya kan? Ya, di hari Senin dengan hari Selasa. Tugas yang ana kasih di hari Senin dan hari Selasa tersebut itu antum bikin, usahakan di-share sebelum masuk pertemuan pekan berikutnya. Ya, sebelum masuk pertemuan berikutnya, pekan berikutnya, di Senin berikutnya, itu antum sudah kumpulkan tugas. Antum antuna sudah kumpulkan tugas. Ya, jadi jangan ada yang terlambat. Ya, sudah mau belajar lagi, tugasnya belum dibuat. Jelas ya? Nah, jadi dibuat tugas yang anak kasih di hari Senin dan hari Selasa itu dibuat. Ya, dibuat, anak kasih kesempatan sampai belajar pekan berikutnya, Senin berikutnya. Jadi sebelum pekan berikutnya, sebelum Senin berikutnya itu sudah harus dikumpulkan. Di-share, anak sudah terima. Japri ya. Apa namanya? 6. Afan. Tadi jangan di-share ke grup ya, tapi di Japri. Afan, keliru tadi. Tugasnya tadi jangan di-share ke grup, tapi di Japri di ana. Kalau di grup ikhwan, Japri ke ana, atau di grup akhwat, Japri ke istri ana. Ya, ana ulang, tugas yang tadi, tamrin yang pertama, tamrin yang kedua, itu dibuat, kemudian di-share Japri ke ana untuk yang ikhwan, kemudian untuk yang akhwat, Japri ke istri ana. Bukan di grup ya, keliru tadi ya. Nah, jelas ya? Insyaallah jelas ya. Jadi dikumpulkan sebelum masuk belajar di pekan berikutnya. Insyaallah kita di sini akan rutin ya. Kita di sini akan belajar rutin. Naam. Kita masuk ke tamrin yang ketiga. Di sini ada latihan yang ketiga. Jadi yang pertama, yang kedua tugas, sekarang kita masuk ke yang ketiga.
Tamrin yang ketiga. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Di sini ada huwa, hiya, hum, hunna, anta, anti, antum, antunna, anana, nahnu. Ya. Nah, sini ada spidol yang satunya mana? Di mana spidol yang satunya? Ada huwa, hiya, anta, anti, hum, hunna, antum, antunna, ana, nahnu. Ya. Ada 10 domir yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, ada 10 domir. Ya. Ada 10 domir. Huwa, hiya, anta, anti, hum, hunna, antum, antunna, ana, nahnu. Ya. Perhatikan domir-domir ini. Domir ini sudah pernah kita sebutkan. Ya. Domir ini namanya domir apa? Domir rofa munfasil. Ya, domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil. Namanya domir rofa munfasil. Dikatakan domir karena dia kata ganti. Dikatakan rofa karena posisi domirnya dalam keadaan rofa. Dikatakan munfasil karena domirnya itu berdiri sendiri. Ya, dikatakan munfasil karena domirnya berdiri sendiri. Ya, berpisah, tidak bersambung dengan yang lainnya. Ya, ini domir yang sudah kita pernah pelajari. Ya, domir rofa munfasil. Ya, paham ya? Fokus ke sini dulu. Kita lihat dulu domir rofa'nya, jangan langsung lihat ke dalam kitab. Ya, domir rofa munfasil di sini, ini posisinya juga bisa berubah keadaannya. Ya, keadaannya juga bisa berubah. Kapan?
ketika masuk padanya komponen inna tadi. Ketika masuk padanya inna tadi. Ya, sudah kita sebutkan inna ketika masuk pada mubtada, maka dia merubah mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub, kemudian diubah namanya menjadi isim inna. Kan seperti itu kan? Ya. Begitu pula ketika inna masuk pada domir, maka domir yang tadinya rofa munfasil berubah kedudukannya menjadi domir nasab muttasil. Ya, jadi domir nasab muttasil. Jadi ini kan rofa munfasil kan? Domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil. Ini domir rofa munfasil ini. Ketika masuk inna, maka domir rofa munfasil berubah kedudukannya. Menjadi apa? Menjadi domir nasab muttasil. Ya, menjadi domir nasab muttasil. Jelas ya? Maka bentuk domirnya juga berubah. Dari penamaan sudah berubah. Bentuk domirnya juga berubah. Maka menjadi apa? Maka menjadi huwa menjadi hu. Ini inna ya. Inna di sini. Huwa menjadi hu. Innahu. Ya. Hiya menjadi hiya berubah keadaannya menjadi innaha. Ya, menjadi innaha. Ya, yang tadinya hiya ketika masuk inna maka menjadi innaha. Jelas ya? Kemudian apa? Anta. Anta ketika masuk inna maka menjadi innaka. Ya. Menjadi innaka. Anti, tadi sini anti. Ketika masuk inna maka menjadi innaki. Anti menjadi innaki. Hum menjadi tetap innahum. Ya. Hum innahum. Ya, menjadi innahum. Innahum. Hunna menjadi innahunna. Jadi innahunna. Antum menjadi innakum. Antum menjadi innakum. Antunna berubah menjadi innakunna. Innakunna. Ana berubah menjadi bisa dua. Bisa innani, bisa inni. Ya, ana
berubah menjadi bisa innani, bisa inni. Bisa innani, bisa inni. Yang terakhir nahnu menjadi innana atau inna. Jadi akan tulis ya, bisa innana atau inna. Domir ini bukan lagi domir rofa. Tadi kan rofa kan? Sekarang jadi domir nasab. Domir nasab bukan lagi munfasil. Tapi muttasil. Ya, bukan lagi munfasil tapi muttasil. Dikatakan nasab karena domirnya posisinya sudah dalam keadaan nasab. Kenapa? Karena kemasukan inna. Dikatakan muttasil, ya, dikatakan muttasil bukan lagi munfasil. Kenapa dikatakan muttasil? Karena domirnya sudah apa? Sudah bersambung dengan inna. Ya, sudah bersambung dengan inna. Ya, kalau sebelumnya kan munfasil, nggak ada bersambung dengan kata apapun. Ketika bersambung dengan inna, maka dinamakan muttasil. Jelas ya? Ya, jadi ini kenapa perubahannya bisa seperti yang ada dalam kitab tersebut. Ya, jadi yang tadinya domir rafa munfasil menjadi domir nasab muttasil. Jelas ya? Nah, kita latihan. Lihat di tamrin nomor 4 di halaman 11. Tamrin nomor 4 di halaman 11. Ya, di halaman 11. Tamrin nomor 4. Apa latihannya di sini? Adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Masukkan inna pada jumlah kalimat berikut. Ya, di sini kita ada kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Tugas kita apa? Tugas kita masukkan inna ke kalimat mubtada khobar tersebut. Ya, kalimat mubtada khobar tersebut. Ya. Nomor 1, contohnya huwa tajirun. Huwa tajirun. Huwa tajirun. Masuk inna maka menjadi innahu tajirun. Ya, innahu tajirun. Huwa tajirun. Masuk inna maka menjadi
Ya, innahu tajirun. Ya, jadi innahu tajirun. Domirnya berubah menjadi domir nasab muttasil. Ya. Domir nasab muttasil. Nomor 2, ana talibun. Ana talibun. Ana talibun, masuk inna maka menjadi inni, bisa dua, bisa inni atau innani talibun. Jadi inni talibun. Ya, inni talibun. Aku adalah pelajar. Ya. Nomor 3, hum minal yabani. Hum minal yabani. Hum minal yabani maka menjadi apa? Insyaallah 2 contoh ini jelas ya. Yang setelahnya insyaallah mudah. Tinggal kita ikutkan aja kepada yang sudah ada. Hum minal yabani. Apa artinya hum minal yabani? Mereka dari Jepang. Ketika kita masukkan inna maka menjadi innahum minal yabani. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Ya, sesungguhnya mereka dari Jepang. Nomor 4, antum adzkiya'u. Kalian cerdas. Masukkan inna maka menjadi innakum adzkiya'u. Tadi kan antum, ketika masuk inna maka menjadi innakum. Maka innakum adzkiya'u. Sesungguhnya kalian itu cerdas. Nomor 5, hiya mutazawwijatun. Hiya mutazawwijatun. Dia sudah menikah. Mutazawwijah. Masukkan inna maka menjadi innaha mutazawwijatun. Ya, sesungguhnya dia sudah menikah. Mutazawwijah. Nomor 6, nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Masukkan inna maka menjadi innana atau inna muslimuna. Ya, menjadi innana atau inna muslimuna. Ya, innana atau inna muslimuna. Nomor 7, antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Masukkan inna maka menjadi inna kunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Ya. Nomor 8, hunna muslimatun. Hunna muslimatun. Masukkan inna maka menjadi innahunna muslimatun. Innahunna muslimatun. Nomor 9, anta rajulun ghaniyun. Anta rajulun ghaniyun. Masukkan inna maka menjadi innaka rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang kaya. Nomor 10, anti zakiyatun. Anti zakiyatun. Engkau cerdas. Engkau cerdas. Ya. Masukkan apa? Masukkan inna maka menjadi innaki zakiyatun. Innaki
zakiyatun, ya, anti zakiyatun, maka menjadi innaki zakiyatun. Ya, jadi domirnya kita sesuaikan dengan domir, kita jadikan dia domir nasab muttasil. Ketika domir masuk inna, maka menjadi domir nasab muttasil. Ya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Intahal waqt. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ya bisa bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antunna semuanya. Dan kalian harus murojaah. Harus diulang-ulang yang sudah dipelajari ya, diulang-ulang lagi. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup atau japri. Ya, bisa ditanyakan. Ya. Jangan sampai belum paham tapi tidak bertanya. Ya, kalau belum paham bisa japri. Ya, insyaallah taala akan kita jawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.